Sekda yang bertanggung jawab adalah Kasat Pol PP. Yang dianggarkan itu 100 orang, kenapa SK sampai 200 orang? Kasat Pol PP dan jajarannya harus responsif. Pada saat itu kan saya masih staf ahli. Berkaitan dengan gaji honor para personil Satpol PP yang kemarin sempat melakukan aksi demonstrasi itu, kira-kira ceritanya seperti apa? Iya, jadi saya sendiri kan dikasih SK PLH sejak tanggal 2 Desember 2024 dan kurang lebih sudah 27 hari saya menjabat sebagai PLH Sekda Maluku Tenggara, yang mana memang ada beberapa sejak 2 minggu yang lalu itu memang ada laporan masuk terkait dengan laporan masuk dari Kasat Pol PP terkait dengan ada sebagian besar, hampir seluruhnya pegawai honor Pol PP non ASN yang belum mendapatkan gaji selama 5 bulan. Dapat kami jelaskan bahwa setelah kami berkoordinasi dengan BPKAD, terus kemudian Kasat Pol PP sendiri, waktu itu yang disampaikan oleh Sekretaris Pol PP menyampaikan bahwa sudah 5 bulan pegawai non ASN belum diberikan gaji gitu. Setelah kami berkoordinasi, ternyata anggaran yang tersedia di DPA Pol PP hanya 100 orang. Yang mana 100 orang 1 juta per orang dikali 12 bulan jadi 12 juta per orang kali 100 jadi 1.200.000.000. Anggaran tersebut sampai dengan perubahan anggaran tidak diusulkan untuk mendapatkan tambahan gaji. Olehnya itu di APBD perubahan sampai dengan akhir tahun itu hanya tidak ada penambahan tapi ada pergeseran kurang lebih 300 juta ditambah 1,2 ditambah 300 juta menjadi 1,5 miliar. Ada tambahan pergeseran 300 juta dari anggaran dari dinas Pol PP sendiri. 300 juta itu mereka ambil dari pergeseran dari uang makan minum, itu digeserkan jadi tambah 1,5, dan 1,5 itu tambahan 300 juta itu hanya menambah 1 bulan, kemudian tambah jadi 1,5 dan masih kurang lebih 900 juta lagi. Yang menjadi pertanyaan, 900 juta kami mau ambil dari mana untuk membayarnya, karena tidak ada di DPA Pol PP maupun di DPA yang lain-lain. Olehnya itu kami diberi tugas oleh Pak Bupati untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah awal yang kami ambil adalah kami meminta inspektorat untuk mengaudit dan mereview kenapa sampai demikian. Memang kemarin itu inspektorat sudah melakukan tindakan berkoordinasi dan meminta data dari Pol PP melalui sekretaris dan bendaranya, tapi memang datanya belum lengkap. Untuk itu kami juga tidak bisa mengambil langkah banyak karena anggaran tersebut tidak tersedia di DPA Pol PP maupun DPA sekretariat, dan karena itu adalah honor non ASN yang ditugaskan di Pol PP. Tapi yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa jumlah personil non ASN Pol PP lebih banyak dari anggaran yang tersedia? Kalau menurut Ibu harusnya sudah ada pengendalian dari awal, karena ini dianggarkan dari sejak Januari 2024. Harusnya sudah ada pengendalian, harusnya ada evaluasi kinerja. Makanya langkah awal yang kami ambil, inspektorat mengaudit, mereview, terus kemudian kami meminta laporan kinerja perorangan masing-masing orang, jadi kita bisa evaluasi mana yang melaksanakan tugas dengan baik, mana yang tidak. Untuk diketahui bahwa kami sudah melakukan pertemuan kurang lebih 4 kali. Yang pertama rapat dipimpin oleh saya sendiri, lalu kemudian yang ikut itu sekretaris Pol PP dan kurang lebih sekitar 30-40 non ASN, anggota Pol PP non ASN. Terus kemudian rapat kedua kali dipimpin oleh saya sendiri, terus yang hadir itu Kasat Pol PP, terus kemudian Kesbang Pol, terus kepala BPKAD, terus kemudian ada kepala Perindap, ada Kabak Hukum, itu dengan staf non ASN Pol PP kurang lebih sekitar 50 lebih. Itu pun juga itu rapat kedua kali. Terus rapat ketiga kali itu ada perwakilan juga langsung ketemu saya sendiri, itu yang hadir itu saya sendiri, terus kemudian sekretaris Pol PP, terus kemudian salah satu kepala bidang Pacemo, dan kurang lebih 10 orang perwakilan. Dan saya menyampaikan, mereka menyampaikan undang-undang dan saya juga menyampaikan apa yang terjadi. Memang saya terkesan memberikan harapan karena saya tidak tega bahwa mereka juga masyarakat Maluku Tenggara dan kami pemerintah harus melindungi mereka, hak-hak mereka. Tapi itu semua mekanismenya kan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, itu pun juga kami sudah sampaikan, memang kami memberikan solusi karena tidak ada anggaran, kami berikan kebijakan, nanti kami mencari pinjaman untuk menanggulangi permasalahan itu. Tapi ketika kami melakukan tindakan itu, tidak ada orang yang mau kasih pinjam, karena ini tidak ada yang bisa dijadikan jaminan. Karena pinjaman ini bukan 10 atau 1-2 juta, ini ratusan juta, bahkan sampai dengan laporan terakhir dari Kasat Pol PP melalui chat SMS itu 853 juta, kira-kira mendapat uang dari mana? Kalau saya di sini sebagai PLH Sekda yang bertanggung jawab adalah Kasat Pol PP, karena di sini yang dianggarkan
yang dianggarkan itu 100 orang, kenapa SK sampai 200 orang? Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah berkoordinasi dengan Ketua Komisi 1 yang disampaikan mereka juga memberikan keterangan bahwa pada saat perubahan anggaran, Kasat Pol PP tidak ada. Dipanggil berapa kali tidak ada. Kasubag Perencanaan Keuangan pun sama. Jadi tidak menginput. Jadi bagaimana uang mau masuk, anggaran mau masuk? Kalau saya seharusnya Kasat Pol PP dan jajarannya harus responsif. Pada saat itu kan saya masih staf ahli. Ketika ada SK dengan jumlah personil yang lebih, harusnya dari jauh-jauh hari dilakukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Karena ya tentunya pasti pada akhir tahun kenyataannya seperti begini. Terkait dengan misalnya pegawai non-ASN yang datang di rumah ibu, lalu ibu tidak, pemberitaannya bahwa ibu tidak meresponnya, tidak ketemu. Sepertinya wartawan itu agak keliru karena ibu ketemu. Saya ketemu langsung karena sampai dengan di depan rumah ibu, saya ketemu berarti sudah keempat kali. Dan kelima kali saya ketemu di kediaman Pak Bupati terakhir pada saat Natal tanggal 25 Desember 2024. Sehingga ada berita-berita bahwa saya tidak ketemu dan lain-lain, itu salah besar. Saya tidak ada di tempat, bahkan saya melayani juga di rumah. Sehingga kalau saya, mudah-mudahan kita semuanya dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Dan harapan saya respon aktif dari Satpol PP untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau sekarang sudah penghujung tahun, caranya bagaimana? Karena sekarang kami juga masih menyesuaikan anggaran 2025. Ini langkah terakhir anggaran 2025 dan inspektorat akan melanjutkan pemeriksaan dan kita mengetahui sebetulnya yang aktif itu seperti apa, siapa-siapa saja yang aktif itu nanti ketahuan. Dan itu dasar audit inspektorat sebagai dasar kita menganggarkan menjadi utang di 2025 dan kita membayarkan di 2025. Terus kemudian pada saat rapat memang ada dinamika dalam rapat, ya wajarlah kami juga memahami sungguh bahwa non-ASN tidak digaji, bagaimana emosional mereka, dan kami terima itu walaupun pada dasarnya bahwa yang bertanggung jawab adalah Pol PP. Kami sangat menerima itu dan kami juga tidak bisa lari dari itu, tapi kami mau berupaya menyelesaikan, tapi menyelesaikan seperti bagaimana? Penyelesaian yang sangat baik dan yang terbaik yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku adalah yang tadi saya sampaikan, harus berdasarkan hasil audit. Karena ada waktu kita pada pertemuan yang kedua, yang pertama kali dengan kasat anggota non-ASN Pol PP, bahkan ada informasi yang disampaikan oleh 1-2 orang anggota Pol PP non-ASN menyampaikan bahwa dari 200 SK kurang lebih 100, di bawah 100 yang aktif. Itu menjadi pertanyaan, dan bahkan ada beberapa informasi yang disampaikan oleh anggota Satpol PP sendiri, bahkan nama-nama yang di SK itu tidak berada di Maluku Tenggara, ada berada di Ambon. Akhirnya kita juga melacak, mencari informasi terkait dengan ini karena ini merupakan kejanggalan yang besar. Kenapa SK 200 dianggarkan hanya 100? Ya, ini merupakan PR bagi kami dan kami mencari informasi dan bahkan ada yang memberitahukan langsung ke Pak Bupati bahwa ternyata dari sejumlah SK tersebut banyak yang tidak aktif dan bahkan banyak yang tidak berada di Maluku Tenggara. Mau bilang SK bodong karena ya bisa saja SK. Jadi SK yang ditandatangani oleh Pak Pejabat yang mantan yaitu Pak Jasmono. Bisa saja SK asli, tapi kan memang yang saya lihat kemarin bukan asli. SK-nya di scan. Wallahu alam, saya tidak tahu persis seperti apa. Mungkin secara lebih detail atau lebih jelasnya bisa diminta keterangan ke Kasat Pol PP.